Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 53. Istri yang hot. Franz meminum sedikit wine untuk menghilangkan rasa mualnya. Ara juga mau, Daddy. Rengek Ara ingin membuka kembali pintu lemari khusus itu, tapi Franz melarangnya. Setelah beberapa saat, Franz merasakan tubuhnya kembali stabil. Lalu dia memegang lengan Ara yang berdiri di hadapannya. Daddy, Ara mau, ucap Ara yang begitu penasaran dengan rasa wine. Rasakan lewat mulut Daddy aja ya, bahaya kalau kamu minumnya, ucap Franz dengan lembut, lalu sebelah tangannya memegang tengkuk Ara dan memulai ciuman mereka. Cukup lama, Franz mencium bibir Ara dengan santai, bahkan bermain-main. Rasanya pahit, Daddy, kata Ara setelah Franz mengakhiri ciuman mereka. Tuh kan, pahit, senyuman manis Franz mengelus-gelus kepala Ara. Tapi pahitnya enak, Ara mau lagi, kata Ara dengan spontan meminta lagi, merasa candu dengan rasa pahit itu, apalagi melewati mulut Franz. Mau lagi? Franz langsung melahap bibir Ara dan membawanya ke atas ranjang, bahkan Franz belum mengakhiri ciuman mereka meskipun dia sudah menidurkan Ara di ranjang. Layani dia di malam ini ya cantik, senyum Franz mengusap bibir Ara. Hah? Iya, tapi besok kasih Ara uang banyak. Kekeh Ara meletakkan kedua tangannya di leher Franz yang berdirinya itu. Udah kayak loan aja kamu minta bayaran, ucap Franz menatap Ara dengan nanar. Iya dong, sekarang mana ada yang gratis sugar daddy aja sehari bayar banyak, sampai ratusan juta, kata Ara mengingat alur dalam film yang ditontonnya. Masa iya, layani suami sendiri gak dapat apa-apa, kata Ara. Berhenti membacot nyonya, jika kau mau uang, ambillah berapa yang kau inginkan, sekarang layani aku, mengerti? Kata Franz tak mengambil hati ucapan Ara. Franz tahu, Gary Stackel itu hanya menyalurkan hobi jahilnya pada Franz. Daddy, Ara memegang wajah Franz dengan kedua tangannya agar Franz beratap ya. Apa? Rintih Franz. Ara bercanda kok, Ara ikhlas melayani Daddy bermain, lah sesuka hati, kata Ara dengan hangat menerima setiap perlakuan Franz. Inilah salah satu hal yang membuat Franz bahagia dan senang. Istri kecilnya yang polos ini sangat berbeda dengan istri orang lain. Apalagi kenikmatan tak terhingga bagi seorang pria saat wanitanya melayani dengan sukarela. Terima kasih cantik, sudah mau bermain juga untuk menyenangkan Daddy, ucap Franz mengecup kening Ara yang masih tidur di atas tubuh Franz. Merapikan rambut yang menutupi wajah Ara, lalu menjangkau ikat rambut kecil di atas dakas untuk mengikat rambut Ara. Ara capek, keluh Ara lalu memejamkan mata. Mau tidur di atas tubuh Daddy atau di kasur? Tanya Franz yang sedang menarik selimut dengan sedikit susah karena Ara masih di atas tubuhnya. Di atas Daddy, pinta Ara dengan mata yang sudah terpejam, tidur telungkup di atas tubuh Franz. Ya sudah tidurlah, kata Franz lembut menyelimuti lalu mengelus-ngelus punggung Ara agar tidur dengan nyaman. Kurang dari jam 7 pagi Franz terbangun. Sayangnya Daddy, ucap Franz dengan gemas begitu matanya terbuka yang dia lihat adalah Ara yang tengah bergelung manja di atas tubuhnya. Franz menurunkan Ara dengan pelan dari atas tubuhnya lalu membaringkan Ara di ranjang dan menarik selimut. Lalu berjalan menuju lemari untuk mengambil kimono dan langsung memakainya, tak lupa mengambilkan juga kimono milik Ara dan menaruhnya di ranjang. Franz masuk ke kamar mandi dan langsung tersenyum geleng kepala. Setelah menutup pintu, Franz berdiri di depan kaca wastafel. Gadis nakal, senyum Franz mengelus lehernya yang sudah hampir memerah semua.
Setelah menggosok gigi, Franz langsung mandi dengan cepat. Setelah keluar dari kamar mandi, Franz membangunkan Ara. "Sayang," kata Franz mengecup pipi Ara, membuat Ara langsung menggeliat karena sesuatu yang dingin mengenai wajahnya. "Bangun," kata Franz. "Ih, Dedi dingin." Malas Ara memunggungi Franz, bahkan tangan Franz saja terasa begitu dingin. "Bangun atau Dedi tinggal," kata Franz to the point. Gadis kecil itu langsung duduk di ranjang dan meronta-ronta. "Dedi kok ngancam?" kata Ara menatap Franz yang berdiri itu. "Ayok bangun cantik. Udah pagi, pasti orang tua kita udah nunggu di ruang makan," kata Franz dengan hangat, lalu berjalan menuju ruang ganti. Ara memakai kimono pendeknya dengan cepat lalu berlari mengejar sebelum Franz masuk ruang ganti. "Kenapa?" tanya Franz berhenti berjalan menatap Ara di belakangnya dengan sedikit susah karena gadis kecil itu memeluknya dari belakang, bahkan menempelkan seperti cicak. Ara berpindah ke depan memeluk Franz lalu mendongak menatap Franz yang tinggi itu, bahkan dia hanya sebatas dada Franz. "Terus ini gimana?" tanya Ara menunjuk leher Franz, bahkan membuka sedikit lebar belahan kimono Franz untuk melihat dada dan perut Franz. "Gampang, Dedi kan tinggal bilang kalau ini ulah kamu," kata Franz dengan santai. Ara malu. Renyek Ara menghentak kakinya. "Ya itu kan kamu, bukan Dedi," kata Franz bodoh amat lalu berjalan masuk ke ruang ganti meninggalkan Ara yang masih diam berpikir panjang itu. "Tapi kan Dedi yang suruh Ara," teriak Ara juga masuk ke ruang ganti. Franz tertawa. "Ya udah biar orang tahu kalau Ara itu istri yang hot," kata Franz semakin mempermainkan Ara. Ara meronta-ronta ingin menangis menatap Franz, tak kuasa membayangkan omongan semua orang tentangnya jika melihat Franz seperti ini. "Bisa-bisa semua orang mikirnya Ara kayak binatang buas," kata Ara dengan suara kecil yang membuat Franz tertawa begitu keras mendengarnya. "Ya kan emang buas," kekeh Franz begitu menikmati ekspresi istrinya itu. Ara nggak mau keluar kalau gitu. Ara akan kembali tidur saja di atas ranjang." "Ara," Franz memegang tangan Ara. "Mandi sana," kata Franz masih tersenyum lebar. "Nggak mau, Ara nggak akan keluar dari kamar," ucap Ara. "Ya terus nggak bakalan mandi juga?" tanya Franz yang diangguki Ara. "Astaga sayang, masa nggak mandi sih, kan kita abis semalam," kata Franz dengan lembut. Tapi Ara malu keluar. Apa yang akan orang-orang pikir tentang Ara?" kata Ara mengeluh pada Franz. "Istri Dedi manis banget. Mana mungkin Dedi biarin itu terjadi sayang," kata Franz mengecup Ara lagi. "Terus gimana?" "Ya bisa pakai foundation sayang," kata Franz memberitahu lalu mengajak Ara ke meja rias dan memilih foundation yang senada dengan warna kulitnya. "Wah bekasnya bisa hilang," kata Ara dengan kagum saat Franz memakaikannya pada bekas memerah itu. Beneran hilang tanpa terlihat. "Ya udah sekarang mandi gih," kata Franz yang diangguki Ara dengan hormat. "Oke bos," kata Ara hormat dengan semangat lalu berlari keluar. Ara yang sudah pergi itu tiba.
tiba kembali dan menggigit dada Franz. Ara. Franz meringis meremas pinggang Ara dengan kedua tangannya, bukan masalah sakitnya tapi gejolak dalam diri Franz yang datang saat Ara melakukan hal itu. Hehehe, Ara candu Dedi, kan bekasnya bisa ditutupin. Kekeh gadis nakal itu dengan senang lalu berlari meninggalkan Franz setelah melakukan keinginannya. Benar-benar nakal, teriak Franz geleng kepala dengan istrinya yang begitu nakal itu. Baru berselang beberapa menit, Ara sudah masuk kembali ke ruang ganti. Dadih, tangan nakal itu sudah melingkar manja di perut Franz yang berdiri menyisir rambut itu. Apa nakal? Cepat ganti baju sana, kata Franz yang masih menata rambutnya di depan cermin. Ih, kok Dedi ngusir? Bete Ara melepaskan pelukannya. Bukan ngusir, tapi pakai baju cepat nanti masuk angin. Kata Franz berbalik menatap Ara yang berdiri di belakangnya itu. Bukan masuk angin lagi tapi udah kemasukan benda tajam. Ketus Ara kesal memutar langkahnya menuju lemari. Bukannya tumpul, goda Franz menutup mulut menahan tawa. Teriak Ara melempar Franz dengan sebotol handbody. Ih, galak banget sih tante, kata Franz nyeri lalu memakai parfumnya dengan santai. Ih, Ara menatap Franz dengan ilfil mendengar panggilan Franz. Kalau udah tua ya tua sendiri aja jangan ngajak-ngajak, kalau Dedi emang pantas dipanggil Om karena umur Dedi udah tua. Kalau Ara masih kecil bahkan masih 19 tahun. Omel Ara tak suka dipanggil tante oleh Franz. Lah kita kan emang sama-sama tua, kata Franz menghampiri Ara yang tengah mengganti pakaian itu dan menatap Ara dengan geli. Pakai celana dulu bocil bukan baju dulu, gemas Franz mengacak rambut Ara. Suka-suka saya dong kakek tua, ketus Ara. Ih, dasar om-om nyebelin, teriak Ara saat Franz terus mengganggunya yang sedang berpakaian. Menualah bersamaku gadis kecil, senyum hangat Franz mengecup kening Ara. Dedi tunggu di luar ya sayang, kata Franz dengan lembut setelah mengecup kening Ara. Dadih, rintih Ara memeluk dinding begitu Franz pergi, tak bisa Ara pungkiri cara lembut Franz selalu saja membuatnya klepek. Pria dewasa itu sangat romantis dan manis untuk dilewatkan. Sayangku, ayok makan, kata Ara dengan manja begitu keluar dari ruang ganti duduk saja di salah satu paha Franz yang duduk di tepi ranjang itu. Franz mengangkat bahunya geli menatap Ara membuat gadis kecil itu tertawa. Ayok Dedi, kata Ara menyeret tangan Franz keluar. Di meja makan. Kok ada kalian semua? Kata Franz terkejut menatap teman-temannya yang juga ikut makan bersama orang tuanya di meja makan. Kan kami nginep semalam, jawab Ricard yang terus makan. Benarkah? Terus Jingga mana? Tanya Ara dengan mata membulat senang. Jingga pulang semalam, bisa abis dia sama Ray kalau tidur di sini, jawab Papa yang membuat Ray tersedak. Astaga Om, Ray nggak sebejat itu juga kali, lemas Ray disela tawa semua orang. Ayok makan Ra, ajak Franz yang merasa begitu ngiler melihat makanan di meja makan.
Hari ini memang tidak ada satupun dari mereka yang akan pergi bekerja, jadi pagi ini mereka semua makan makanan berat, bukan hanya sebatas sarapan. Dedi sampai lupa ajak kalian makan. Kekeh Dedi yang duduk di sebelah Franz. Nasi gorengnya terlihat sangat enak, kata Franz tanpa malu mengambil sendok dan menyendok nasi di piring Dedi. Membuat semua orang yang tengah makan terhenti, melihat sikap Franz yang terasa begitu aneh. Ya mungkin Dedi Ara memang adalah orang yang hangat yang tidak akan mempermasalahkan hal ini. Tapi selama ini Franz yang mereka kenal adalah orang yang sangat menjaga formalitas serta attitude, jadi kurang etis saja jika seorang menantu mengambil makanan di piring mertuanya. Bersambung.